Oke, selamat datang semua untuk rekan-rekan. Jadi, eh, perkenalkan ya, saya Rizky Alamsyah. Eh, saya juga bagian dari Antum Antena semua. Kebetulan saya juga adalah salah satu kader LDK di tahun 2021 ya. Jadi, sekian banyaknya kita sama-sama mengerti lah bagaimana eh, di dalam ini. Oke, mungkin saya langsung share screen aja dulu ya. Mohon izin. Oke, bakal terlihat. Terlihat, Bang. Oke. Sebelumnya saya mau nanya dulu, sudah ada yang pernah pakai Canva? Pernah, Bang. Sering. Ah, oke, oke. Pakai yang biasa atau yang berbayar? Yang Berbayar, Bang. gratis. Oh, yang gratis. Oke, oke, nggak masalah. Oke, jadi cuma satu ya yang udah pakai Canva ya. Oke, yang udah pakai Canva dulu deh, saya mau tahu dulu pengalamannya pakai Canva gimana, apa susahnya, apa gampangnya gitu. Boleh? Mungkin dari Uhwawa dulu. Lebih mudah karena banyak elemen-elemen yang mudah dicari. Baru template-nya juga banyak, Bang. Oke, berarti kemudahannya di elemennya gampang dicari dan template. Oke, jadi kebetulan saya memang sering pakai software design ya, jadi bukan Canva doang. Jadi saya sharing pengalaman di awal. Canva ini memang lebih gampang, apalagi memang beberapa akhir-akhir ini saya sering pakai juga karena ya gampang lah intinya, karena kita nggak perlu cari source yang di web-web yang lain atau kita harus mencari sesuatu eh mode warna segala macamnya kita nggak perlu nyari karena memang di sini sudah disediakan. Apalagi kalau memang kita pakai yang premium ya, itu gampang lah. Tapi memang juga ada perbatasan beberapa di mungkin terkait tracing. Karena memang kan di desain itu memang kita kadang ini originalitas. Jadi itu sedikit kurang di Canva. Itu kita nggak masalah. Oke, yang kalian lihat sekarang ini itu adalah Canva. Kebetulan saya pakai yang premium ya. Saya berbayar. Kebetulan ini ada yang gratis kemarin 30.000. Maaf, 30 hari. Jadi saya langsung aktifkan aja. Jadi nanti buat teman-teman yang belum buat akun Canva, dibuat aja nggak masalah. Coba pakai Google kalian, terus langsung diaktifkan aja trialnya sebulan nggak masalah. Karena itu kan lebih memaksimalkan pelatihan kalian. Nanti kalau memang udah coba sebulan, misal mau dilanjutkan boleh. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting memang untuk pembelajaran kita harus maksimalkan gitu. Oke, sekarang saya kan ditugaskan untuk membuat sebuah poster ya. Jadi kita kan di sini tujuannya memahami Canva secara menyeluruh gitu ya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat, ini halaman pertama Canva, di create ini kita bisa pilih, kita butuh apa, dokumen, whiteboard, dokumen sini, kita bisa klik mungkin seperti ini. Atau teman-teman ingin bikin summary atau memang ringkasan yang lebih sederhana, yang lebih visual, bisa dipahami, kalian bisa pakai docs, whiteboard ini untuk coret-coret, atau mungkin bagian infografi seperti ini, itu juga bisa, presentation, itu untuk PPT, ya. Jadi kalau memang kalian mau buat PPT di sini juga bisa, template-nya juga ada. Kemudian ada sosial media di sini juga kita bisa pilih Instagram, Story, Facebook cover, segala macam. Intinya komplit. Nah, keunggulan Canva satu lagi itu terkait rasio. Sementara kalau kita pakai memangnya semacam Photoshop, Corel Draw segala macam, kita harus tahu nih rasionya Instagram itu pixelnya berapa kali berapa. Sementara di Canva kita nggak perlu cari tahu di situ. Kemudian ada videos. Ini videos ini kita juga bisa pakai. Kemudian print product. Ini untuk hal-hal yang sederhana seperti ini. Kemudian website untuk bikin desain website. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan. Kemudian, semisal memang kita mau bikin untuk spanduk gitu. Kalau spanduk itu kan memang pixelnya kan beda.
Misalnya kalau ada yang 3x1 segala macam itu kita bisa pakai di custom size. Oke, kesempatan kali ini saya mau di sosial media aja. Misal kita misalkan saya sedang membuat poster untuk feed Instagram. Berarti di antara semua ini saya pilih Instagram post. Oke, saya udah siapin sebelumnya sebenarnya karena memang kan saya mikir juga untuk buat poster apa. Jadi sekarang saya juga mau sekalian mencontohkan kepada teman-teman semua kalau memang yang kita posterkan itu adalah informasi. Jadi sebelum kalian membuat sebuah poster atau apa yang ingin kalian tampilkan, kalian harus punya dulu nih informasinya apa. Misal memang dalam satu contoh di workshop ini, kita ada workshop Canva nih, berarti workshop Canva kita ada informasinya itu pematerinya siapa, waktunya kapan, melalui pendaftarannya bagaimana, itu informasi yang ingin kita sampaikan. Nah sekarang, karena memang saudara kita di Gaza sedang ada cobaan lagi ya di bulan Ramadan, saya mau coba bikin sebuah poster dakwah gitu ya, menyampaikan bahwa memang Gaza sekarang atau saudara kita di Palestina itu masih berjuang gitu, Mas. Jadi saya mau ngambil contoh, saya mau memvisualkan informasi dari majalah Tempo ini. Oke, berarti karena memang kita eh, menginfokan Palestina, berarti kita butuh hal yang bisa mendeskripsikan Palestina. Mungkin itu dari upload segala macamnya. Oke, balik dulu ke Canva-nya. Di sini ada beberapa bagian ya. Ada desain. Desain ini nanti kalian bisa ada dua, ada template, ada styles. Jadi di styles ini mungkin lebih ke color dan teks. Kemudian di template ini kalian bisa cari misal Palestine. Kalian bisa cari di sini misalnya. Dari di sini kalau memang nggak ada mungkin yang lain poster apa gitu. Misal eh, digital. Hmm. Jadi kalau memang teman-teman klik di sini, jadi nanti kita tinggal edit aja gitu. Nah, itu template yang tadi dibilang oleh sama Ukwawa. Oke, kembali lagi. Kemudian di sini ada juga elements. Elements ini adalah aspek-aspek yang nanti kita masukkan ke dalam desain kita. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat, ini kanvas yang kita buat dengan ukuran pixel di sini, 180 kali 1350, 180 itu height-nya, kemudian 1080 itu, maaf, 1080 itu width-nya, kemudian yang height-nya itu 1350. Nah, inilah media kita. Nah, kemudian saya nih mau masukkan elemen misalnya tadi Palestine. Ada elemen Palestine apa aja nih di Canva yang disediakan oleh Canva. Oke, saya mau fotos dari foto aja. Mana nih yang bisa saya jadikan sebagai background yang bisa mendeskripsikan Palestina. Kita cari. Jadi kalau di sini kan kalau memang teman-teman lihat, ini ada yang pakai mahkota ya. Ada yang pakai mahkota itu kalau teman-teman ikut yang pro. Kalau memang yang gratis itu nggak ada mahkotanya. Jadi kalau memang kawan-kawan pilih yang gratis berarti tetap bisa pakai. Cuman nanti berarti teman-teman harus pilih yang nggak ada mahkotanya seperti itu. Oke. Kemudian di sini saya misalnya memilih ini sebagai background saya. Oke. Nah, karena memang source-nya itu nggak muat ya, karena kita punya kanvas yang portrait, tapi di sini source kita atau elemen kita itu tidak nggak eh, memenuhi kanvas lah bahasanya. Jadi ada ruang kosong di sini. Nah, saya mau nanya nih kan sama Ukwawa yang katanya udah pernah ya. Kalau seperti ini biasanya diapain Ukwawa? Biasa dipijit 2 kali ada jadikan latar belakang, Bang. Oke, ini gimana? Yang biasa dia ada dipijit 2 kali gitu kan. Baru tuh ada bacanya latar belakang, jadikan latar belakang gitu. Oh.
Ini set image as background. Seperti ini ya. Oke. Oke, ini juga boleh, tapi kan memang tadi informasinya jadi kita nggak penuh ya, karena memang eh, dalam desain yang saya pahami ya, selama saya di desain itu kita harus ada satu hero image. Hero image itu eh, gambar yang memang itu menjadi poin utama kita. Nah, di sini kalau di gambar ini hero image-nya itu Al-Quds ini. Masjid yang berkubah emas itu yang jadi hero image kita. Berarti space ini itu kita nggak bisa pakai. Space ini itu sebisa mungkin jangan digunakan. Jadi space kita hanya ini. Nah, itu eh, jadi nanti informasi kita akan lebih kecil dari apa yang memang kita harapkan sebelumnya. Jadi biasanya eh, saya ada dua cara. Yang pertama itu memang saya bikin di sini gradient transparent. Saya bikin transparan dulu. Kemudian sambil yang hitam. Nah, di sini, oke. Jadi saya bikin gradasi. Kemudian di sini saya tambahkan bagian black-nya. Hitam. Oke. Jadi seperti itu. Jadi yang hitam ini kita bisa digunakan sebagai media untuk informasi kita. Seperti itu. Nah, oke, bisa dipahami sampai di sini. Saya, nah di elemen ini teman-teman juga bisa pilih banyak. Ada contohnya frame, ada grafik, ada fotos, video semua. Jadi terkait elemen apa yang mau dicari, kalian harus tahu dulu keywordnya apa. Nanti kita bikin di sini. Izin abang, Kemudian ada teks. wak- Kenapa? waktu buat gradient tadi itu bisa diulang nggak bang? Waktu buat gradasi dari picture yang bawahnya ke yang transisi ke hitam atasnya. Kurang Ah, merhatikan tadi. oke. Ya, sebentar. Oke, kita hapus dulu aja ya. Jadi nanti teman-teman kalau udah di akun Canva, nanti cari aja di sini gradient transparent. Jadi di Canva ini dia sistemnya memang cuman nyari elements yang sesuai sama kita, kemudian kita klik. Nah, di sini kita mau yang di atasnya itu dia jadi media informasi kita. Ini jadi hero image atau menjadi hal yang mendeskripsikan informasi yang mau kita sampaikan. Jadi kita rotate, jadi yang hitamnya di atas, tarik ke sini. Nah, ini hero image-nya kan berarti kan ini kan transparan nih. Ini ada batasnya, ini kan transparan. Nah, ini kita paskan ke bagian atas. Kemudian, untuk mengisi bagian atasnya, kita klik di bagian elemen. Kalian klik aja, misalnya kalian habis ketik nih, apa gitu. Kemudian kita X aja. Sini ada shapes. Shape, nanti kita klik aja di bagian shape yang kotak. Kemudian di sini kita ganti warna. Kemudian di sini kita ganti black. Jadi habis itu tinggal disesuaikan aja. Nah, di sini kita juga bisa, sorry, maaf. Kita juga bisa atur posisinya. Misal di position ini. Ini misal kita mau, kalau tadi kan saya tariknya segini, tarik manual ya. Nah, teman-teman juga bisa kalau memang teman-teman biasa langsung main eh, ingat ukuran lah bahasanya. Nah, ini kan kita atas ini 1080 ya. Jadi di sini kita width, ini langsung kita buat 1080. Itu juga bisa. Tergantung preferensi mana yang lebih gampang. Gitu ya. Tadi yang nanya bisa ya. Oke bang, bisa bang. Makasih ya bang. Yuk. Oke. Jadi intinya nanti di desain teman-teman yang mau masukkan ke dalam kanvas desain kita ini, itu tinggal dicari aja di search element. Itu akan lebih membantu. Kemudian ada bagian teks. Teks di sini ada alt text box, ada branch keys, ada add heading, add subheading, and detail body.
Nah, biasanya dalam desain itu kan bisa ada teks yang gede, teks yang kecil. Itulah bagiannya dari add heading, add subheading. Sederhana itu aja, sama kayak kalau di Word kan juga seperti itu. Misalnya ada tulisan baru, kita klik add heading, yang lebih kecil lagi add subheading. Gitu. Dan kita juga biasa gunakan kalau memang secara manualnya, biasanya kita kalau memang lagi buru-buru, klik kemudian kecilkan. Itu sama aja. Ini lebih mempermudah kita di bagian sana. Kemudian ada brand ini untuk logo. Ini next event kalau memang ada lagi. Kemudian ada di upload. Nah, bagi teman-teman yang gratis, semisal kita nggak punya nih elemennya, elemennya semua pakai mahkota semua atau yang pro semua. Kita mau coba elemennya sendiri, kita bisa cari. Misal di sini Palestine, misalnya. Gambar, misalnya kita pakai apa? Kita bisa menggunakan apa di sini? Di sini. Kita mau download ini deh, contoh. Kita tinggal download aja, save image. Oh, ini nggak bisa nih, web. Oke. Oke. Save. Oke, itu kan terdata kita download tadi itu. Jadi kita bisa upload files. Ini, kita open. Nah, nanti tinggal diklik. Itu bisa. Gitu ya. Jadi selain kita bisa menggunakan elemen yang ada di Canva-nya, kita juga bisa masukkan elemen secara manual. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini kan kayak foto saya kan nggak mungkin ada di Google nih. Nah, itu kita bisa tambahkan nanti untuk hal-hal yang seperti itu. Oke, kemudian di sini file, ini misalnya nanti kalau memang teman-teman mau langsung coba buat desain baru, bisa di new design, kemudian upload flash juga bisa di sini, selain di tempat yang tadi. Kemudian setting segala macamnya, move other folder. Ini bagian untuk dokumennya lah. Kita editing bagian dokumennya, mau dipindahkan ke sampah, mau kita download, mau kita buat copy, segala macam, itu di bagian file. Kemudian di resize, itu untuk ganti ukuran, seperti biasa. Kemudian untuk di editing, itu lebih ke mengomentari atau mengedit dari hasil ini. Jadi bukan dari desainnya, tapi hasil desainnya, itu di editing. Dan di sini juga ada add comment. Misal memang kalian salah satu juri atau apa, kita pakai kanvas misalnya. Kemudian kita di sini ada mau komen nih desainnya kurang sempurna, kita komen di sini apa gitu. Itu bisa kita gunakan di situ. Oke. Dan di sini juga ada analitik. Ini biasanya untuk Canva team, karena biasanya Canva juga bisa digunakan untuk per tim ya. Jadi nanti atau memang yang digunakan secara publik. Jadi nanti kita share, mungkin desain kita bisa dilihat oleh berapa orang. Itu nanti teks lagi. Oke, di sini juga ada elemen, teks, segala macamnya. Desain tadi untuk template, kemudian kita kembali lagi ke desainnya. Nah, di sini kalau memang kita pakai Canva Pro, caranya juga sama sih, kita juga gitu. Tapi misal kita mau memperluas space kita ke atas gitu. Kita butuh lebih lagi nih biar nggak hero image-nya nggak terlalu kecil atau apa, kita mau lebih expand ke atas gitu. Jadi kita bisa gunakan di sini. Sini ada bagian edit ya, edit di sini. Nah, di sini ada Magic Studio. Tapi yang Magic Studio itu hanya bisa digunakan oleh yang Pro. Makanya nanti buat teman-teman yang ingin ekspor Canva ini, saya sarankan bikin akunnya nanti langsung coba aja yang trial. Nanti teman-teman tinggal masukin, konekin ke akun GoPay kok. Tapi jadi kalau udah connect ke akun GoPay itu nggak masalah. Jadi misalnya di sini ada Magic Expand. Nah, Magic Expand ini dia berfungsi biasanya itu untuk memperluas itu atau mengexpand elemen yang kita gunakan dalam kanvas. Ya, ini saya mau expand dia lebih ke atas. Saya sampai sini deh, karena di sini kan nanti akan tetap warna hitam juga. Oke, kemudian saya expand. Kita tunggu sebentar.
Nah, ini kita udah punya ya. Jadi di sini mungkin ini kita nggak tetap bagian outputs, tapi kan batasnya di sini. Nah, kita putuskan sampai di sini aja. Kita pakai lagi tadi yang transparan, kita rotate, kita taruh lagi di sini. Dan ini, oke. Nah, itu nanti teman-teman bisa ekspor lebih di situ. Jadi kita bisa lebih memaksimalkan. Atau misal ini mengganggu, kita turunkan sedikit juga bisa. Itu nggak masalah. Ya. Nah, kembali lagi tadi. Sebenarnya di Canva cuma itu aja sih ya. Secara penggunaan, secara tools dan segala macamnya, kalau memang teman-teman udah bisa kuasai itu, gitu udah bisa kita maksimalkan, udah bisa kita eh, gunakan dengan baik. Nah, tinggal nanti memang dari feel teman-teman di desain itu gimana terkait penggunaan atau penyusunan elemennya biar dia lebih presisi atau dia lebih eh ciamik lah bahasanya gitu, kita lebih visualis gitu. Itu tinggal dari teman-teman per waktu juga bisa dipelajari. Nah, di sini saya mau highlight di bagian sini. Misal saya jumlah korban terus didekati 48.000 orang. Berarti saya highlight di 48.600 orang. Nah, di sini kita tinggal pergi ke teks, add heading. Langsung aja kita buat 4.800 jiwa misalnya gitu ya. Akan lebih agak sedikit lebih dramatis. Saya ganti warnanya dulu, mungkin merah boleh. Oke, ini Pak. Oke, merah. Kemudian kita mainnya di style text aja lagi. Teksnya mau style apa gitu. Jelasan yang lama ini juga ya di bagian teks biar dia lebih sesuai dengan eh feel atau sesuai dengan suasana yang mau kita buat itu juga butuh waktu biar dia lebih pas. No, kayaknya better ini dulu. Nggak apa-apa. 48 jiwa, 48.800 jiwa. Betul? Oh, sorry, 600, 4.400. Eh, oke. Kemudian di sini ada apa lagi? Lebih dari 11.000 luka dalam nah, berarti kan ini sejak 2023 gitu ya. Kalau 8.000 orang sejak Oktober 2023. Jadi kita tambahkan teks lagi subheading sejak Oktober 2023. Kita ganti teks. Ini kurang besar karena ini kita mau lebih lagi. Nah, misalnya teman-teman kita setting di position, kita ambil di
center. Oke. Nah, di sini teman-teman juga bisa setting ya. Semisal sejak ini dengan 48 ini kita mau settingnya mau gimana? Misal kita mau dia ini lebih sesuai dengan garis paling kiri dari yang merah. Itu kita bisa klik yang merah dulu, klik sejaknya, kemudian ke position. Berarti kan itu ke left, kita klik left. Jadi nanti sejaknya itu sesuai dengan yang left. Ke center juga bisa, right juga bisa, kanan, bottom. Bottom berarti yang 48-nya seperti itu. Jadi selain kita bisa move manual, kita juga bisa jadikan preferensi salah satu elemen untuk bisa menyesuaikan posisi dari elemen lainnya. Seperti itu. Ini mungkin saya mau ganti teksnya gitu. Yang script yang tegak bersambung. Tegak bersambung. Oke. Seperti ini. Ini kita gedein lagi mulai dari sini. Kita coba edit position atau tidak center. Oke. Oh ya, untuk multiple select, misalnya kalau teman klik di sini, kemudian klik sini kan hilang tuh. Kalau multiple biasanya kontrol ya. Jadi kalau tekan, oh maaf, shift, tekan shift itu nanti dia bisa multiple select. Multiple select berarti seleksi lebih dari satu. Seperti itu. Jadi ini turun. Oke, kegedean sedikit. Nah, biasanya kan kalau yang posting, kita perlu identitas. Misalnya dari organisasi apa, dari siapa yang posting, dari mana informasinya itu kan juga nanti dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman juga dalam membuat poster, dalam menyampaikan informasi juga jangan sembarangan. Jadi nanti pastikan lagi informasinya bagaimana. Nah, di sini saya mau masukin logo LDK nih, misal nih, logo LDK atau logo pribadi juga nggak apa-apa. Kita upload, berarti di upload files. Dan saya udah nyiapin sih logo LDK. Kemudian kita masukin. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa pakai eh, biji remover, background remover buat hapus warna putihnya. Nah, jadi ini tinggal logonya aja. Nah, semisal di sini kan background removernya itu kan ada crown-nya nih, ada mahkota. Jadi, semisal di sini nggak bisa, teman-teman juga bisa pakai background remover web yang ini. Jadi ke sini dulu, nanti di-upload elemennya, nanti baru di-upload ke Canva-nya. Jadi tetap bisa kok, jadi jangan eh, patah semangat jalan 1000 menuju Roma gitu ya. Kemudian kita tambahkan di sini, karena kan kalau memang cuma logonya doang berdiri di atas, gitu ya. Kalau cuma logo doang berdiri di atas ini kan kurang menarik gitu ya. Jadi kayak gini aja. Nah, itu kita bisa tambahkan elemen lain. Kita bisa paste shape yang ini, tapi yang ada rounded nih. Yang short shape kedua. Karena ini hitam, teman-teman juga perlu perhatikan kalau memang backgroundnya hitam, usahakan di atasnya itu terang. Jadi kalau memang backgroundnya hitam, usahakan elemen yang di atasnya terang. Misalnya ini kan hitam nih, berarti di atasnya itu kalau nggak merah ya putih. Jadi kan kontras, di elemennya lebih jelas. Nah sama juga kayak gini, karena ini hitam, saya mau pakai nih warna putih. Nah begitu juga sebaliknya, jika memang background teman-teman nanti warnanya cerah, usahakan elemen yang ada di atas elemen warna cerah itu warnanya lebih gelap. Gitu. Jadi stand out elemen yang mau kita tampilkan itu lebih bisa dilihat lah bahasanya. Jadi nggak tumpang tindih. Nah, di sini kan logo kita di bawah, sementara elemen yang kita gunakan sebagai
background untuk logonya di atas. Nah, teman-teman bisa setting di sini, diklik kanan, oh sorry, diklik, kemudian di sini titik 3, more, kemudian di sini ada layer, tekan aja send backward. Send backward itu dia turun satu layer ke bawah, seperti itu. Jadi tinggal diposisikan. Misal roundednya terlalu ekstrim, kita bisa setting di corner rounded, seperti ini aja, oke. Kemudian nanti tinggal ditarik. Misal contohnya ini kolaborasi antara LDK dengan apa, nanti bikin logonya di sini. Nah, ini saya contohkan mungkin pakai logo pribadi. Oke, ini saya hapus dulu backgroundnya. Hal seperti ini. Boleh. Oke, mungkin lebih sedikit lebih besar. Seperti itu. Dan, nah, selain itu, misal kita mau gabungkan nih elemen ini, dan yang ini, biar dia satu kesatuan. Kita bisa pakai klik kanan, kemudian di grup. Atau shortcutnya itu Ctrl B, itu juga bisa, nggak masalah. Jadi dia nanti jadi satu kesatuan. Kalau kita pindah, ya dia pindah bareng gitu ya. Jadi dia nggak pisah-pisah lagi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini masih ada ruang kosong. Ini kita masih bisa tambahkan informasi apa gitu yang bisa kita tambahkan di sini. Misal saya mau nambahin nih di sini mungkin kata-kata yang booming lah ya hari ini ya. Misalnya saya ganti warna dulu dan biar jelas. Tidak perlu untuk membela Palestina cukup menjadi manusia. Misalnya itu deh contoh. Ini kita tambahkan lagi teksnya. Nah, di sini yang perlu teman-teman pahami juga, kalau memang di sini sudah ada teks yang ukurannya lebih bold gitu ya, lebih gede, lebih gemuk, itu dikombinasikannya dengan huruf yang lebih kecil, lebih thin, lebih kurus, atau yang memang dia yang stylenya beda, misalnya di serif, sans serif, eh, atau memang yang script gitu ya, itu perlu dikombinasikan. Nah, di sini karena memang saya udah punya yang gemuk, udah punya yang script, berarti yang di sini kita harus gunakan yang thin atau yang kurus. Misalnya di desain juga bisa sih. Dan kita kecilkan, misalnya kita mau pakai 20 aja. Kalau terlalu kecilan 25, bawah 25, kita bebas. Oh, ini bisa. Ini bisa. Ini tinggal gede sedikit. Dan saya mau dia di tengah. Dan kita ini center. Oke. Ini kita atas. Seperti ini. Oke, kemudian mungkin kita bisa tambahkan di bawah sini. Untuk sosial media, kita kembali lagi ke Elements. Shapes, kotak aja.
Kemudian kembali lagi tadi warnanya biar sangat putih. Sini. Oke. Ini boleh. Mungkin ini saya tarik ke atas sedikit. Kita bisa tambahkan sosial media. Nah kan ini kan kita juga bisa bentuk eh, sebuah bentuk promosi atau apa. Misalnya nanti kalau untuk flyer event, ini juga bisa untuk promosi. Jadi kita bisa taruh di sini, misal eh, Instagram, Instagram icon. Dan nanti juga bisa pilih di sini. Misal saya mau yang clean, pakai ini aja deh. Pakainya sederhana. Oke. Karena ini warnanya putih, kita pakai warnanya lebih gelap. Hitam. Oke. Kemudian teks kecil aja. Kemudian akun teman-teman apa? Misalnya kalau saya Alam Syah tuh, ini kayaknya bisa dulu kita mau. Misalnya, nanti teman-teman juga bisa makan yang lainnya seperti itu. Jadi ini udah oke sih. Cuma kalau bisa mau nambah lain boleh. Misal di sini kita cari lagi elemen yang lainnya tentang Palestina ada apa mungkin kita bisa tambahkan. Kalau mau nambahin bendera boleh. Bisa mau nambahin orang bisa. Upload background. Saya taruh. Seperti itu. Itu sih paling ada yang tentang di Canva kurang lebih seperti itu. Selebihnya mungkin terkait kita di eh, pengalaman ya. Pengalaman juga teori-teori desain yang kita pahami semakin banyak, semakin lengkap itu kita bisa hasilkan desain yang lebih baik. Di sini saya juga ada. Sebenarnya sebelumnya saya juga ada bikin modul ya, modul desain grafis. Jadi mungkin nanti saya kirim ke admin atau ke panitia. Di sini ada penjelasan lah tentang poster itu yang bagus gimana, elemen dasar dan segala macamnya. Nanti di sini saya ambil contoh kasusnya itu dari poster-poster LDK yang saya buat dulu. Mungkin di Salam, Final Fondasi Palestina. Mungkin teman-teman kalau memang ada yang pernah lihat, itu nanti saya jelaskan di sini terkait satu itu apa, segala macam. Nah, di sini ada semua. Nanti saya coba kirim ke panitia, mana tahu bisa bantu teman-teman untuk lebih memahami desain itu bagaimana. Overall itu sih eh, terkait ini. Oke, saya kembalikan mungkin ada yang ditanyakan atau terkait apa. Halo, ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Uh, Terima kasih kepada Bang Rizky Alamsyah atas materi yang telah disampaikan. Berikut ini adalah rangkuman yang sudah dibuat. Canva merupakan software desain yang mudah, ringan, dan gampang dibuat. Bagi peserta yang ingin premium bisa diklik di akun trial 30 hari. Bagi yang mau melanjutkan dan tidak melanjutkan tidak apa-apa karena ini untuk belajar. Adapun berbagai fitur di Canva seperti background, elemen, sosial media, PPT, maupun video.
bisa juga menilai sebagai juri dengan pilih fitur komen di sudut atas, dan Canva bisa juga main per grup. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dibuka untuk 2 pertanyaan saja. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk memberikan reaksi angkat tangan dan menyebutkan nama serta asal jurusan. Sheila Rizky Ayu. Stella Rizky Ayu. Bang, ini raise hand-nya gimana ya, Bang? Di reaksi, Bang. Apakah ini sudah dipersilahkan? Ya, dipersilahkan, Kak Stella. Oke, makasih ya atas kesempatannya. BTW di sini agak kurang kondusif, Afwan. Jadi kan tadi Ana sempat mendengarkan CV dari Bang Rizky Alamsyah kan. Ana mau nanya, kalau misalkan kerja kayak gitu kan Bang, biasanya kan ditanya sampai ke device, lisensi software yang dipakai. Pernah nggak sampai segitunya, misalkan untuk ngedesain sesuatu? Karena setahu saya lah, untuk desain Pertamina tuh sampai ke device dan lisensinya ditanyakan gitu kan Bang. Apakah Abang juga sampai kayak segitunya gitu di dalam ranah kerja Bang? Itu aja sih. Nah, kembalikan. Baik. Eh, Kebetulan sekarang memang saya lagi fokus di desain arsitek ya. Jadi saya sekarang bekerja sebagai sebuah desainer arsitektur. Jadi kalau terkait lisensi, kalau di perusahaan saya nih itu disediakan oleh perusahaan. Jadi saya tinggal pakai. Itu saya nggak ada ditanya terkait lisensi. Itu memang terkait perusahaan masing-masing. Nah, kalau dari saya pribadi, eh, di khusus untuk yang bagian lisensi, itu kita bisa pakai yang student. Kalau memang yang masih mahasiswa ya, di matematika itu kalian masih bisa students. Misalnya kalau saya nih, kalau saya itu di Autodesk, misalnya kayak AutoCAD, software segala macam. Mungkin di sini ada juga yang anak teknik yang paham. Itu kalau kalian punya email kampus, kalian bisa klaim tuh setahun bisa pakai semua software Autodesk. Misalnya kalian mau paham di Revit segala macam, atau memang adalah software itu kalau di saya pribadi, saya orang paham. Mungkin nanti teman-teman yang lebih mengerti terkait hal lain bisa juga. Terkait Canva, saya biasanya gunakan yang kalau mau yang berbayar ya saya bayar. Kalau memang saya lagi nggak fokus di Canva, saya nggak bayar seperti itu. Itu juga dengan software-software yang lainnya. Karena kan terkait presensi yang kita gunakan masing-masing. Sementara kan sekarang saya fokusnya di arsitek nih, desain arsitek. Desainer ini saya biasanya pakai untuk beberapa keperluan. Nah, itu biasanya saya pakai yang gratis. Atau memang kalau memang saya lagi mau explore lebih nih, ada yang mau saya tingkatkan lagi nih dari skill saya, baru saya berbayar seperti itu. Mungkin itu Sheila, kalau terkait dari perusahaan saya sih nggak ada ditanya ya terkait lisensi. Tapi kalau di Pertamina atau BUMN saya kurang paham. Mungkin ada seperti itu. Bisa dipahami atau ada yang kurang jelas, Sheila? Bisa Bang, bisa dipahami. Berarti difasilitasi kalau kerja di bidang seperti itu. Ya, biasanya di fasilitas di teman saya juga ada yang di Adikarya ya. Di Adikarya kalau karena kan bidang saya kan di bidang konstruksi ya. Di Adikarya juga biasanya seharusnya itu memang fasilitas kantor. Kita nggak perlu mikirin lagi soal lisensi dan segala macam kecuali kita freelance. Tapi kalau freelance saya rasa juga mereka nggak nanya soal lisensi sih. Karena kan itu eh, preferensi kita. Itu kan yang penting memang job desk kita sesuai dan segala macamnya. Gitu Sheila. Oke, syukuran Bang. Apaan? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban. Dipersilakan kepada Fajar Prasetyo untuk memberikan pertanyaannya. Ini Afi Oke, Fajar baik. gimana? Kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, Bang. Sekarang saya dipercaya untuk megang suatu akun organisasi nih. Jadi Ya. saya punya konsep untuk selama 1 periode ke depan isi feed organisasi
Instagram tadi itu mau saya buat konsepnya sama Bang. Nah, jadi saya sempat tertarik dengan yang Abang bilang tadi di apa tadi ya? Color merek kit ini Bang. Di kit merek ini. Nah, itu apa bisa Bang kita buat color palette ataupun eh, satu konsep yang warnanya itu nanti bisa sama semua ke depannya Bang. Kan kalau kita buat manual satu-satu itu lebih ribet ya. Nah, apakah di kit merek ini nanti bisa digunakan Bang untuk buat itu? Kurang lebih itu Bang. Brand kit ini ya. Iya, brand kit Bang, betul. Eh Terkait color palette bisa aja sih. Color palette kan tergantung preferensi Fajarnya nanti. Ahli Fajar gimana. Kalau memang mau tetap pakai setahun satu color palette ya berarti dalam desain itu presensinya ya harus ini, harus yang ada di color palette-nya. Berarti harus ada orange-nya, harus ada brown, atau coklat, harus ada cream, ada apa, krem, segala macam lah itu bahasanya. Biru, apapun itu. Tapi eh, bisa tergantung nanti seberapa luas memang nanti Fajar bisa mengekspor warna ini dan kombinasinya. Nah, kalau dari penggunaan setahun, anak nggak tahu nih apakah memang bisa. Soalnya anak rasa kalau setahun, kalau memang apalagi organisasi ya, organisasi saya anak rasa kan eventnya ada banyak gitu. Mungkin nanti setiap bulan atau setiap minggu tuh ada event, ada poster segala macam. Anak rasa nanti ekspornya tuh akan mentok sih, tapi nggak tahu nanti mungkin Aki Fajarnya lebih leluasa dalam permainan warna gitu ya. Itu bisa-bisa aja kita pakai di sini. Itu kayak itu. Tapi kalau memang bagusnya menurut anak karena desain ini dia itu perkembangannya cepat Aki. Jadi kalau dulu itu ada namanya desain itu pas masa Ana yang lagi booming itu 3D design, illustration design. Sekarang udah ada lain lagi. Itu per bulan itu biasanya itu ada update-update terus. Nah, kalau misalnya organisasinya mau stand out, kita harus ikut seperti itu. Jadi mungkin saranannya kalau memang mau pakai color palette itu per bulan aja. Jadi per bulan ganti, atau memang kalau jarang post per 2-3 bulan ganti, 2-3 bulan ganti. Yang penting memang fresh lah itu eh, visualnya seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang lihat di sosial media juga nggak terlalu itu ya monoton lah Nggak bahasanya. bosan. Jadi nanti kita lebih fresh lah bahasanya gitu. Gimana sih? Ada yang belum kurang jelas? Oke Bang, berarti kalau untuk sound ke depan konsepnya sama, itu lebih boring atau lebih lebih apa ya? Terlalu biasa. Makanya eh, saran dari Abang tadi kalau bisa per 1 bulan ataupun ya maksimal 3 bulan itu konsep warna itu diganti ya, mengikuti perkembangan yang lagi tren sekarang gitu ya Bang. Iya. Sebenarnya kan kalau warna sih itu kan cuma bagian salah satu elemen desain. Itu ada lagi memang proporsional design, ada lagi memang sebenarnya teks teks kita juga bisa mainkan di sana. Cuman kalau dari segi misal dari color palette itu kan memang dia terbatas gitu ya. Maksudnya tuh misalnya Afi mau pakai yang contoh yang Arsenal nih di brand kit, mungkin ada yang masih terlihat di layar di yang Arsenal. Situ hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 warna. 6 warna mungkin satu poster 2 warna. Nanti kalau udah 2 kita coba pakai 3, 4 gitu segala macamnya. Kalau memang jarang posting masih bisa. Tapi sawana kalau memang mau performa sosial media organisasinya lebih bagus, Ana rasa nggak mungkin jarang posting. Jadi mungkin lebih dicari plan B-nya aja lah bahasanya. Jadi biar kita lebih fresh juga, semisal nanti kalau memang ada ganti per berapa bulan, nanti ada desain baru yang muncul, kita bisa update. Juga nanti penonton di sosial medianya atau audiens kita juga lebih bisa fresh, jadi lebih menarik. Ini ganti lagi nih desainnya, coba tengok lah bawah lagi gitu. Kan ada juga tuh mungkin dari teman-teman yang nengok sosial media kan pasti ada yang seperti itu. Jadi ya seperti itu aja sih. Jadi kita harus update, kita harus refresh terus karena di desain ini dia selalu jalan, perkembangannya juga selalu. Mungkin dari teorinya tetap, tapi dari implementasinya selalu berinovasi. Maksudnya selalu berinovasi. Itu seperti itu. Gitu, Akhi. Kalau ditanya soal color palette-nya bisa, tentu bisa.
nggak masalah. Oke, baik. Terima kasih Bang atas jawabannya. Sangat membantu sekali. Baik, sukses akhi. Oke, Amin, gimana? amin. Cukup, cukup Bang. Oke, sip. Oke, baik. Terima kasih kepada Sheila dan Fajar yang sudah memberikan pertanyaan dan juga terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan jawabannya. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Razik kepada saudara. Persilahkan. Ana izin stop share screen boleh? Boleh, Razik. Silakan.